Suasana di rumah itu tegang. Mertua dan adik ipar menekan menantu untuk meminum obat penggugur. Ia berusaha keras menolak, bahkan melawan, sampai batuk tersedak. Suasana semakin panas, ibuku bisa menyuruh kakakku untuk menceraikanmu kapan saja dan mengusirmu dari rumah ini. Dengan tegas, menantu itu menjawab, "Apa hakmu menceraikanku?" Namun, amarah keluarga besar belum reda. "Kau berani bicara soal hak padaku. Kau datang dari kampung. Aku bisa kapan saja mengusirmu," kata mereka sambil menamparnya. Adik ipar melanjutkan aksinya, tapi tiba-tiba suaminya muncul. "Apa yang kau lakukan?" Di hadapan anaknya, sang ibu langsung berubah sikap. "Ibu hanya meresepkan obat ini agar kau punya anak laki-laki," katanya. "Benar kakak, dia sudah menikah 3 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Kami hanya ingin membantumu," tambah adik ipar. Namun, kakak menolak keras. "Ma, tidak boleh seperti itu. Aku menganggap anak laki-laki dan perempuan itu sama," ujarnya. Tapi ibu masih ngotot, ingin cucu laki-laki sebagai penerus keluarga. Suami pun menegur dengan tegas. "Semua keinginan ibu dari dulu aku turuti. Hanya karena satu pilihanku kau menganggap kami anak tidak berbakti. Aku menyesal mendengarkan omong kosong ibu selama ini." "Dasar anak durhaka," balas ibu dengan nada marah. Suami menenangkan, "Istriku telah menuruti semua keinginanmu. Jangan hanya karena tidak ada cucu laki-laki, kau memperlakukan dia seperti ini. Aku minta kalian kembali ke desa dan maafkan anak serta menantumu yang kau anggap tidak berbakti ini." Mereka pun pergi, meninggalkan ibu yang lemas dan akhirnya pingsan. Suasana perlahan mereda, meninggalkan pelajaran bahwa kasih sayang dan pengertian jauh lebih berharga daripada keinginan egois. Apakah kalian setuju dengan pria ini? Like, subscribe jika iya, komentar untuk ibu dan ipar jahat. "Menantu, jangan sok sibuk, duduklah dulu." Terdengar suara calon mertua dan calon suaminya masuk ke kantor wanita itu. Mereka datang untuk membahas perjanjian pranikah. "Aku, ayah, dan ibu sudah menyusun perjanjian pranikah untukmu." "Perjanjian pranikah? Maksudnya?" tanya wanita itu. "Begini, menantu, dia adalah putra kami satu-satunya. Kami hanya ingin memastikan tidak ada yang merugikan setelah menikah," jawab calon mertua. Wanita itu mengangguk, menerima penjelasan itu. Lalu mereka mulai membacakan perjanjian itu satu persatu. "Pertama, bagaimana jika setelah menikah, hartamu dialihkan menjadi milik aku? Ini untuk menjaga keamanan keluarga. Kedua, setelah menikah, kamu harus membelikan mobil Mercy, supaya nyaman di jalan tanpa kehujanan atau kepanasan. Ketiga, masalah memasak tidak menjadi kewajibanku. Kita bisa makan di luar saja. Keempat, pekerjaan rumah juga bukan tanggung jawabku. Kita bisa memanggil tukang bersih harian. Kelima, apartemenmu nanti menjadi milik bersama, dan kamu harus memberiku uang bulanan 10 juta, tambahnya. Tiba-tiba ayahnya menambahkan, "Aku juga mau diberi 5 juta per bulan." Wanita itu hanya mengangguk sambil meminta mereka melanjutkan. Keenam, masalah hutang perusahaan tetap menjadi tanggung jawab keluargamu. Ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Ketujuh, urusan orang tuamu tidak menjadi kewajibanku untuk merawat mereka. Dan terakhir, karena aku anak tunggal, aku akan mengajak orang tuaku tinggal bersama kita. Mereka membacanya dengan penuh percaya diri. Wanita itu menatap mereka dengan mata menyala. "Perjanjian pranikah macam apa ini? Aku sudah tahu maksud kalian sejak awal. Dasar anak mami," ucapnya sambil membanting surat itu. "Saya cuma ingin dengar isi surat omong kosong ini. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Jika perjanjian seperti ini, mending menikah sama orang lain saja." Kemudian mengusir mereka dari kantornya. Mereka pun pergi dengan wajah kesal. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kalian mendukungku? Like dan subscribe jika iya. Aku mau lihat seberapa banyak yang berpihak padaku." Pintu diketuk dengan cepat. Suara itu membuatnya segera berlari. Tak lama kemudian, kakaknya muncul, niatnya jelas, menjenguk keponakan yang baru lahir sambil membawa hadiah berupa uang. Namun, yang pertama terlihat bukan senyum keponakan, melainkan wajah adiknya yang memar. Kakak sangat khawatir, tapi adiknya hanya meminta agar ia masuk tanpa menjawab pertanyaan apapun. Di dalam rumah, ia disambut oleh ipar dan ibu mertuanya. Suasana terasa tegang ketika iparnya tiba-tiba memperlihatkan foto seorang wanita cantik di ponselnya. Kemarahan membara dalam dirinya, namun ia memilih menahan diri. "Bagaimana keadaan keponakanku?" tanyanya. "Dia baik-baik saja," jawab mereka singkat. Tiba-tiba, mertua berteriak marah, memerintah, "Kenapa kau diam saja? Ambilkan air, cepat!" Tanpa pikir panjang, ia bergegas ke dapur. Namun, sialnya, air itu ternyata untuk dirinya sendiri, bukan untuk kakaknya. Terbakar lidahnya karena kepanasan, ia buru-buru meminta maaf. Situasi semakin tegang ketika ia diminta menyiapkan makanan. Ipar
iparnya menghina, menantu bodoh, bikin aku kesal saja. Kenapa kau mau sama dia? Mending kau cerai saja, aku bisa carikan wanita baru untukmu. Semua ini diungkapkan di depan kakaknya, sementara ponakan kecilnya menangis. Pria itu mendekat, mencoba menenangkan suasana, tapi hatinya tetap geram. Itu bukan urusanku, nanti juga dia akan diam, katanya. Namun ia tak bisa menahan diri, menatap iparnya dengan tegas. Hai ipar, kadang aku iri melihat adikku menikah denganmu. Dia sangat pekerja keras dan baik. Kau tak perlu mengawasi anak atau mencari pembantu, tapi dia tidak beruntung menikah di sini bersama kalian. Suami adiknya merasa dilecehkan oleh perkataannya. Perdebatan pun tak terhindarkan. Adikku di sini seperti pembantu, mengurus rumah, anak, dan kalian. Sedangkan di rumahku, dia seperti ratu, tak pernah disuruh melakukan apapun. Tapi kalian bisa seenaknya memperlakukannya, tegasnya dengan suara lantang. Adik berusaha menenangkan kakaknya. Sayang, aku tidak menyangka kamu menderita di sini. Aku kira akan baik-baik saja. Mari kita kembali ke rumah, kakak akan menjagamu. Suami berteriak dan memperingatkan mereka untuk tidak kembali lagi, bahkan sampai menampar. Namun, kakaknya tetap teguh, menegaskan, jangan pernah membentak adikku. Aku membelikan rumah ini untuk adikku, dan sekarang rumah ini akan aku jual. Keluar kalian dari rumah ini. Akhirnya, ia membawa adiknya pergi, meninggalkan semua ketidakadilan keluarga suaminya. Like, subscribe jika setuju dengan kakak ini. Komentar untuk suami dan mertua jahat. Seorang suami pulang kampung membawa ibunya ke rumah mereka di kota. Ini pertama kalinya ibu mertuanya datang dan sang suami minta istrinya masak untuk mereka. Ibu tampak tak suka pada menantunya. Mulai hari ini aku tinggal di sini, ikuti semua kemauanku. Istri kaget melihat ibu baru datang sudah seenaknya. Suami tampak diam, tak membela istrinya. Suami justru memihak ibunya. Ini rumah anakku, jadi semua perintahku harus diikuti, kata ibu. Istri mencoba menegur, mengingatkan bahwa suami harus mendukungnya. Pertengkaran memuncak. Ibu menyalahkan menantunya, mengatakan ia wanita hamil yang temperamen. Suami hanya terlihat bingung, membuat istrinya muak, dan akhirnya berkata, kalau kamu terus menganggap aku orang luar, berarti kita tak pernah menikah. Ibu dan suami terkejut. Istri siap menandatangani surat cerai dan mengusir mereka. Karena ini rumah pemberian orang tua istri. Apa yang akan kalian lakukan kalau menghadapi mertua dan suami seperti ini? Dukung aku untuk tegas mengusir mereka. Like dan subscribe. Kalau setuju, tulis komentar kalian untuk suami dan mertua yang tak tahu diri ini. Suasana di rumah itu tegang. Mertua dan adik ipar menekan menantu untuk meminum obat penggugur. Ia berusaha keras menolak, bahkan melawan, sampai batuk tersedak. Ibuku bisa menyuruh kakakku untuk menceraikanmu kapan saja dan mengusirmu dari rumah ini. Dengan tegas, menantu itu menjawab, apa hakmu menceraikanku? Kau berani bicara soal hak padaku. Kau datang dari kampung. Aku bisa kapan saja mengusirmu, kata mereka sambil menamparnya. Adik ipar melanjutkan aksinya, tapi tiba-tiba suaminya muncul. Apa yang kau lakukan? Di hadapan anaknya, sang ibu langsung berubah sikap. Ibu hanya meresepkan obat ini agar kau punya anak laki-laki, katanya. Benar kakak, dia sudah menikah 3 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Kami hanya ingin membantumu, tambah adik ipar. Namun, kakak menolak keras. Ma, tidak boleh seperti itu. Aku menganggap anak laki-laki dan perempuan itu sama, ujarnya. Tapi ibu masih ngotot, ingin cucu laki-laki sebagai penerus keluarga. Suami pun menegur dengan tegas. Semua keinginan ibu dari dulu aku turuti. Hanya karena satu pilihanku kau menganggap kami anak tidak berbakti. Aku menyesal mendengarkan omong kosong ibu selama ini. Dasar anak durhaka, balas ibu dengan nada marah. Suami menenangkan. Istriku telah menuruti semua keinginanmu. Jangan hanya karena tidak ada cucu laki-laki, kau memperlakukan dia seperti ini. Aku minta kalian kembali ke desa. Mereka pun pergi, meninggalkan ibu yang lemas dan akhirnya pingsan. Apakah kalian setuju dengan pria ini? Like, subscribe jika iya. Komentar untuk ibu dan ipar jahat. Istriku, aku pulang. Namun yang terlihat hanyalah kakak dan ayahnya. Di mana istriku? Panggil dia, ayo makan bersama. Kamu istirahat dulu, dia sedang tidur di kamarnya. Aku baru saja memasak. Punggungku pegal, jawab kakaknya. Pria itu hendak mencari istrinya, tapi kakak menghentikannya. Duduk saja di sini, aku yang akan menyuruhnya. Kakak kemudian menghampiri adik iparnya. Ternyata, sang istri sedang mengepel lantai dan berbohong tentang keberadaannya. Suamimu sudah kembali. Ingat, mana yang boleh dikatakan dan mana yang tidak. Paham? Bentak kakak ipar. Paham, jawab wanita itu. Keluar sekarang, jawabnya sambil berpura-pura ramah, menggandeng adik ipar seolah penuh kasih. Menantuku, ayo duduk, mari kita makan, kata ayah sambil tersenyum. Istriku,
kehamilanmu sudah 8 bulan. Bagaimana perasaanmu? Tanya sang suami. Istrinya hendak menjawab, namun tatapan mengancam dari mertua dan iparnya membuatnya terdiam. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Baguslah, suami terlihat lega. Aku merawat istrimu dengan baik ketika kamu tidak di rumah. Aku selalu mengajaknya jalan-jalan. Itu bagus, Kak. Aku lega kalian menjaga istriku dengan baik, jawab sang suami. Mereka pun mulai makan bersama. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Sekretarisnya menelpon, memberitahu ada rapat mendadak dan memintanya segera datang ke kantor. Pria itu pamit dengan cepat dan istrinya kembali terdiam. Tak bisa bicara karena ancaman dari mertua dan iparnya. Begitu ia pergi, mertuanya menindasnya lagi. Jangan sok-sokan, berharap dibantu sama suamimu. Aku dan ayahku yang berkuasa di sini. Hari ini kamu tidak makan. Tapi semua ini aku yang masak. Suara istrinya terdengar lemah. Jangan banyak bicara. Kamu tidak pantas makan makanan ini, bentak iparnya. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Saat hendak masuk ke lift, kunci mobil suami tertinggal. Suami kembali, dan apa yang terjadi di rumahnya terdengar jelas. Jangan bilang aku tidak memberimu makan. Ini roti kukus dan air keran. Dan jangan lupa cucikan pakaian kita. Harus pakai tangan. Minum saja, jangan banyak bicara, bentak kakak ipar. Tak peduli kesehatan bayi yang dikandung iparnya. Mendengar semua itu, amarah suami memuncak. Stop, kenapa tidak kau sendiri yang minum air keran itu? Adik, kenapa kau kembali? Tanya kakaknya, kaget. Kenapa aku kembali? Kalau aku tidak kembali, istriku bisa keguguran gara-gara kalian. Kak, apa kau lupa waktu kamu sakit, siapa yang merawatmu di rumah sakit? Istriku, dia sekarang sedang hamil. Apa ini cara kalian membalas budi? Kalian suruh dia memasak dan mencuci pakaian. Paksa minum air keran dan roti saja. Dasar tak punya hati nurani. Istri mencoba menahan suaminya, tapi pria itu menegaskan. Sejak awal kita menikah, aku berjanji akan selalu melindunginya. Dan kalian seenaknya menyiksa istriku. Aku minta kemasi semua barang kalian dan tinggalkan rumahku sekarang. Apa kalian setuju dengan keputusan suami? Like, subscribe jika iya. Komentar untuk ipar dan mertua jahat. Seorang istri hendak membeli sesuatu untuk dibawa saat pulang ke rumah orang tuanya. Suami dengan tulus memberinya uang. Namun, ibu mertua melihat itu dan langsung merebutnya. Enak saja kamu pakai uang anakku. Kau cari uang sendiri. Sang istri hanya bisa terdiam. Mah, dia memang tidak bekerja di luar. Tapi dia yang mengurus rumah, anak-anak, dan semua kebutuhan keluarga. Gajiku masih cukup untuk membiayai semuanya. Kamu terlalu memanjakan istrimu. Baik, mulai sekarang aku akan cari uang sendiri. Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Mah, lihat apa yang mama lakukan. Mertua sangat puas karena merasa menang. Tak lama kemudian, sang menantu datang membawa makanan. Saat semua hendak makan, ia menghentikan mereka, lalu menghitung satu persatu hidangan yang ia masak. Mulai sekarang, kalau aku memasak, ada biayanya, termasuk biaya cuci piring. Mertua terkejut. Apa maksudmu? Kalau keberatan, silakan masak sendiri dan cuci piring sendiri. Lalu ia menghitung semua makanan untuk 4 orang. Totalnya 35.000 per orang. Tanpa banyak bicara, sang suami langsung membayar bagiannya. Lalu ia menatap ibu dan adiknya. Kalian juga bayar makanan kalian ke istriku. Dengan wajah terpaksa, sang ibu dan adiknya akhirnya membayar. Melihat itu, suami dan istri saling tersenyum puas. Tak berhenti di situ. Sekalian cuci bajuku dan sepatuku di depan pintu. Jaketmu ada 2 dan cukup tebal. Biayanya 100.000. Sepatumu 50.000 sepasang. Jadi totalnya 150.000. Itu terlalu mahal. Kalau mahal cuci sendiri saja. Seperti kata mama tadi, aku harus bekerja untuk cari uang sendiri. Jadi kalau mau jasaku, bayarlah. Sambil mengembalikan pakaian itu kepada mertuanya. Tak lama kemudian, sang suami pulang. Nak, lihat wanita yang kamu nikahi. Dia minta uang cuma untuk cuci baju dan sepatu. Dia tidak tahu pinggangku sudah tidak kuat lagi. Bukannya membela sang ibu, sang suami justru berkata, Ma, kalau mama menyuruh dia bekerja, berarti mama juga harus membayar jasanya. Istriku, aku juga punya sepasang sepatu di depan pintu. Tolong bersihkan ya. Ini uangnya. Sang istri tersenyum, lalu pergi mengambil sepatu itu. Sementara ibu mertuanya hanya bisa menahan kesal. Ma, sekarang istriku sudah bekerja kan? Melihat itu, ibu terlihat semakin kesal. Beberapa waktu kemudian, ibu dan adik sang suami berencana mencari pengasuh dan pembantu rumah tangga. Tapi setelah tahu bayarannya sangat mahal, mereka tak rela mengeluarkan uang. Dulu kalian mengira istriku tidak menghasilkan uang. Tapi coba pikirkan lagi. Dia memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak-anak, melayani suami, bahkan tetap menghormati kalian. Memang dia tidak membawa pulang gaji, tapi semua pekerjaan yang ia lakukan sudah menghemat begitu banyak uang keluarga ini. Dia pernah
hamil, melahirkan, merawat bayi, mengurus rumah, suami dan keluarga. Bebannya tidak ringan, pengorbanannya jauh lebih besar dari sekadar uang. Jadi mulai sekarang, jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga. Apa kalian setuju dengan keputusan suami? Like dan subscribe kalau kalian setuju. Dan tulis komentar. Untuk mertua tidak tahu diri ini. Suami dan adik ipar memaksa membawa tas ayah mertua. Apa yang kalian lakukan? Suami dan adik ipar menyudutkan ayah, mengatakan ia pencuri. Ia mulai menggeledah tas mertuanya. Suami, apa yang kau cari? Jam tangan yang kau belikan hilang. Ayahmu pasti mengambilnya. Aku tak mengambilnya. Aku hanya pulang membawa pakaian. Ayah membela diri. Tapi mereka terus menuduh dan pura-pura menemukan jam tangan dan gelang emas di tas ayah. Sekarang kau masih tak mau mengaku, bentaknya. Aku tak tahu kenapa itu bisa ada di tasku. Suasana memanas. Ipar bahkan mengatakan, orang-orang seperti ayahmu seharusnya tinggal di kampung. Tangan dan kakinya kotor menjijikkan. Itu membuat sang anak tersinggung. Dengarkan aku baik-baik. Perusahaan dan hidup kalian semua bergantung padaku. Semua yang kalian punya sekarang datang dari ayahku. Jangan salahkan orang tuaku, kata istri. Pencuri tetaplah pencuri. Aku tak mau tinggal bersama pencuri. Karena muak istri akhirnya membuka ponselnya. Istri kemudian menunjukkan rekaman CCTV. Semua tuduhan pada ayahnya ternyata bohong. Di sana terlihat jelas. Mereka sendiri yang menyembunyikan barang itu agar ayah tak tinggal bersama mereka lagi. Mulai hari ini aku tidak percaya kalian lagi. Kalian harus pergi dari rumah ini. Aku akan proses perceraian besok. Mereka tak bisa mengelak dan akhirnya pun pergi. Apa yang akan kalian lakukan menghadapi suami dan ipar seperti ini? Support dengan like dan subscribe. Komentar di bawah untuk suami dan ipar yang jahat ini.